Hai, bertemu lagi dengan saya Andi Arifudin dalam Cover Story. Ini akan membahas berbagai hal yang lagi trending, termasuk kisah inspirasi yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan membahas tema yang sedikit sederhana dan juga sedikit tidak terlalu berat, karena saya sudah mengundang salah satu konten kreator Gorontalo yang memang ketika kami melihat konten-kontennya menarik. Dan juga beliau ini ternyata seorang kepala sekolah, guru PNS, tetapi masih punya waktu untuk membuat konten-konten yang mengedukasi dan juga menarik orang untuk menonton. Hari ini sudah bersama kita Pak Guru Irson. Iya, Ya. saya Guru Irson, pemilik dari akun Family Guys. Family Guys. Oke, jadi Pak Guru, bagaimana kabarnya Pak Guru? Alhamdulillah luar biasa. Ya. Kabar istri juga luar biasa. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak sudah hadir di Cover Story di studio Iya, kami. alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa bergabung dengan Gopos karena memang Gopos ini sudah luar biasa untuk saya. Oke, terima kasih. Jadi Pak Guru, saya ingin banyak bertanya tentang pengalaman Pak Guru soal membuat konten-konten, padahal Pak Guru ini sibuk dengan kegiatannya. Nah, awal mula Pak Guru mau membuat konten itu terinspirasi dari mana Pak Guru? Iya, saya pertama itu sering membuat konten pada tahun 2020 ke bawah. Itu bahkan saya bingung mau upload kemana karena memang saya sudah dari dulu hobi konten. Iya. Makanya kemarin saya sempat posting di media akun saya, ada konten saya yang sudah berapa tahun yang lalu seperti itu. Jadi sudah lama saya sering buat konten, namun pada saat itu saya belum punya aplikasi seperti ada akun Facebook, TikTok, YouTube seperti itu. Jadi ini baru mulai Pak Guru untuk buat konten. Kalau saya berawalnya dari YouTube, saya sering buat konten. Itu konten awal konten saya di YouTube itu channelnya itu berbagi ilmu TV, di mana saya berbagi tutorial karena saya punya usaha dekorasi, sehingga peralatan dekorasi ini saya buat sendiri dan kemudian pada saat pembuatan itu saya kontenkan. Oke. Pak Guru ini kan PNS, ASN. Jadi inspirasi kan biasa PNS itu cenderung banyak dengan kegiatan-kegiatan yang administrasi. Kemudian apalagi Pak Guru ini guru. Ya, guru. Tetapi masih menyempatkan untuk buat konten bahkan dengan anak-anak, istri juga. Itu bagaimana prosesnya? Iya, kalau kita guru untuk saat ini memang kita ketahui bersama bahwa pekerjaan guru itu dia juga ada pekerjaan seperti administrasi dan itu bukan hal yang mudah. Untuk menyiapkan administrasi setiap satu semester itu tidak mudah. Nah, bagaimana cara saya mengatur sehingga dengan kesibukan atau pekerjaan utama menjadi seorang guru, kemudian menjadi content creator, itu saya atur waktu seperti itu. Jadi untuk pembuatan perangkat pembelajaran di waktu saya jabatannya guru di tahun-tahun kemarin, itu saya buatnya lewat komunitas MGMP PJK Bima Sakti. Lalu kemudian bagaimana cara saya buat konten? Itu saya buat kontennya itu di rumah. Jadi melibatkan juga istri, anak untuk buat konten. Iya, saya dari awal konten itu saya melibatkan istri anak sehingga lahirlah sebuah channel atau akun media dari Facebook, TikTok itu Family Guys. Family Guys namanya. Oke. Nah, cara membagi waktu Pak Guru dari PNS kemudian buat konten itu bagaimana? Iya. Jadi sedikit saya ceritakan. Siap. Dari kemarin itu saya memang punya jabatan sebagai seorang guru, ASN seorang guru. Ya. Di samping guru saya juga di rumah itu punya kesibukan konten. Nah, selain itu saya juga menerima jasa servis printer. Terus selain itu saya juga punya kesibukan menghandle sebuah usaha putri dekor. Jadi saya itu punya usaha putri dekor. Jadi multi talent sekali Pak Iya, Guru ini ya. jadi pulang sekolah itu kadang jangan tanya kenapa kalau badan saya juga sulit naik. Ini Pak Guru multi talent sekali, banyak kegiatan, banyak juga jasa-jasa yang dibuat. Tapi kan sekarang sudah mulai masuk nih endorse. Iya. Ya. Nah, bagaimana juga Pak Guru itu menerima endorse sementara banyak usaha-usaha Pak Guru yang harus Pak Guru kontrol juga. Sebenarnya kita sih tergantung diri masing-masing ya untuk manajemen waktunya. Kalau saya sih aturannya seperti itu. Saya ke sekolah itu kan memang pekerjaan utama saya itu sebagai seorang ASN, sebagai seorang guru. Bahkan alhamdulillah sampai saat ini saya sudah dipercayakan sebagai kepala sekolah. Saya saat ini
menjadi kepala sekolah SMP 9 yang definitif. Kemudian saya juga baru-baru serah terima lagi sebagai PLT Kepala SMP Negeri 6 Satap Paguyaman. Jadi saat ini saya menghandle 2 sekolah. Seperti itu. Jadi semakin sibuk lagi. Namun hal itu tidak mengurangi semangat saya sebagai konten kreator, tetapi saya memang punya hobi membuat sebuah konten. Yang alhamdulillah untuk saat ini uang pendapatan dari aplikasi YouTube, Facebook, TikTok itu alhamdulillah bisa membantu keuangan atau menambah keuangan rumah tangga saya. Bahkan perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, untuk gaji kita sebagai ASN ini sebenarnya cukup. Bahkan mohon maaf, saya saat ini sudah guru sertifikasi. Alhamdulillah. Jadi saya itu memiliki tunjangan. Yang sebenarnya ini tunjangan adalah mensejahterakan guru ya, bukan para guru. Dan saya pikir ini sudah lebih dari cukup. Ya. Cuman dengan kehidupan sekarang kita lebih banyak keinginan daripada kebutuhan. Nah, keinginan ini yang memacu saya untuk bisa bekerja membuat pekerjaan-pekerjaan sampingan seperti membuat usaha dekorasi, kemudian juga menjadi seorang content creator, dan itu sangat membantu kita dalam memenuhi atau menambah kebutuhan keuangan rumah tangga. Nah, ada tidak hal yang Pak Guru tidak suka selama menjadi seorang kreator konten dengan kesibukan yang sekarang itu, Pak Guru? Alhamdulillah kalau yang saya tidak suka sampai saat ini tidak ada. Tidak ada. Jadi dinikmati semua pekerjaan ini. Iya. Dan kita sebagai seorang konten kreator itu pasti tidak bisa terhindar dari netizen yang mungkin tidak suka dengan konten kita, atau mungkin bisa saja dia menjelekkan kita. Tapi itu bagi saya, kalau kita tidak ingin dihujat sama netizen, lebih baik tidak usah jadi konten kreator. Jadi, nah, semangat itu dari mana? Saya semangatnya menjadi konten kreator itu kan karena konten yang saya hadirkan itu adalah konten komedi. Konten komedi ini adalah konten yang bisa menghibur orang banyak. Dan ini manfaatnya sangat luar biasa. Nah, jadi saya buat konten komedi itu memang benar-benar bermanfaat. Bahkan pengikut saya itu dari anak-anak sampai dengan orang tua. Dan itu merupakan kebanggaan saya di samping saya ASN, saya sebagai konten kreator. Nah, baru bagaimana Mama Putri? Kalau Mama Putri ini Pak Guru pagi sampai sore bahkan itu di sekolah. Sore sampai malam mungkin ada endorse. Nah, waktu dengan Mama Putri bagaimana? Kalau untuk pengaturan endorse, itu waktu saya mulai terima endorse itu saya tidak pernah menerima endorse di jam kerja. Jadi kebanyakan endorse saya itu saya terima di hari Sabtu dan Minggu. Waktu libur atau mungkin di tanggal merah. Kalaupun ada endorse di tanggal jam kerja saya, itu bisa saja saya terima di waktu sore hari. Jadi tidak mengganggu aktivitas saya selama bekerja sebagai pekerjaan utama ASN, apalagi saat ini saya sebagai kepala sekolah. Mama Putri tidak marah ketika Guru setiap ada waktu di rumah? Bagaimana istri bisa marah? Sementara kebutuhannya alhamdulillah terpenuhi. Karena kita ketahui bersama bahwa paling banyak, mohon maaf ya, paling banyak saat ini rumah tangga itu permasalahannya itu berawal dari ekonomi dalam rumah tangga. Nah, karena ekonomi ini bukan terlalu banyak ya, tetapi sudah bisa memenuhi kebutuhan dari seorang istri, itu akan menjadi pengertian besar bagi istri kita dengan pekerjaan-pekerjaan tambahan kita. Makanya kenapa Mama Putri sampai saat ini bukan lagi melarang, bahkan mendukung saya sebagai konten kreator. Jadi sama-sama ikut di dalam membuat konten juga. Dan hari ini kita baru selesai endorse di salah satu toko, itu Mama Putri bahkan menemani saya. Jadi ini bisa menginspirasi teman-teman guru maupun pegawai negeri ya, tidak harus menjadi PNS yang terlalu kalau kita itu terlalu birokrasi banget, Pak. Karena ini salah satu fenomena juga bahwa ternyata masih ada guru yang masih meluangkan waktu untuk membuat konten-konten yang menarik, yang edukatif dan juga lucu untuk ditonton. Sedikit Kak, saya potong sebentar. Itu kalau konten saya itu konten komedi,
Sebenarnya kalau orang memahami makna dari sebuah konten itu, mereka akan mendapatkan 2 bahkan lebih daripada nilai konten itu. Yang pertama, konten saya itu lebih dikenal sebagai konten komedian. Yang kedua, kalau kita bisa petik dari pelajaran konten itu, sebenarnya ada edukasi di dalam. Ya. Hanya tidak kita sampaikan secara langsung betul, betul. di dalam konten, tetapi kita mainkan lewat skenario dalam konten. Yang agak sedikit gelisah itu adalah ketika saya sebagai berangkat dari seorang guru, yang saat ini saya sudah menjadi kepala sekolah, tapi konten saya ada yang komedinya itu seperti gerakan kayak seperti anak-anak remaja. Ya. Kenapa Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan lewat kesempatan ini bahwa konten itu harus saya buat seperti itu agar bisa menarik interaksi yang tinggi kepada pemirsa di luar sana. Itu poin yang pertama. Yang kedua, saya harus buat konten seperti itu agar bisa menarik penonton. Andaikan saya buat konten komedi yang komedinya hanya datar, artinya tidak ada gerakan yang memukau, bahkan tidak ada gerakan gimmick lah. Iya, itu bahkan tidak bisa jadi konten yang menarik menurut masyarakat. Itu menjadi konten yang komedi, tetapi secara komedi itu biasa-biasa aja. Makanya kenapa di setiap konten saya itu selalu ada adegan salto, karena saya juga memperkenalkan saya dari salah satu guru PJOK yang ada di UNG dari kampus 3. Nah, sehingga saya itu selalu menggambarkan kehidupan saya dari awal sampai sekarang. Hanya kan orang tidak bisa memahami itu, hanya orang-orang tertentu atau orang-orang terdekat yang bisa memahami hal demikian. Nah, itu kan juga saya baca di komentar, tipe guru ini Nenek Alo itu kan kayak macam terlalu riang, terlalu hyperaktif di dalam membuat konten. Sementara Pak Guru ini kepala sekolah, tidak malu itu Pak? Kalau saya sih rasa malu tetap ada. Setiap manusia itu pasti memiliki rasa malu. Saya harus lakukan itu agar saya bisa menghibur orang lain di rumah. Yang parahnya kalau saya buat konten seperti itu di sekolah juga saya melakukan hal yang sama. Seperti salah satu contoh, kalau saya masuk ke dalam ruangan, saya harus salto di depan guru atau di depan siswa, kan tidak boleh, kecuali di dalam pembelajaran PJOK. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat, ini saya tidak lakukan di sekolah. Seperti salah satu contoh lagi, pada saat saya menyampaikan di dalam konten, bicara terlalu cepat pakai speed. Oh, seperti ini, saya tegur seperti ini. Kalau di sekolah mana mungkin saya bercerita dengan seorang guru seperti itu. Saya guru juga paham bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Tetapi kenapa saya harus seperti itu di konten? Itu dia. Saya ingin menghibur orang banyak, dan ingat, tidak semua orang bisa menghibur orang banyak seperti saya. Ya, di luar sana banyak komedian konten kreator yang komedian, tetapi kita punya ciri khas dengan ide kreativitas konten yang berbeda-beda. Bagaimana dengan pimpinan atau kepala dinas atau bupati, bahkan kemarin saya lihat waktu pelantikan sempat alhamdulillah dilantik oleh Pak PJ Bupati. Nah, bagaimana dukungan dari mereka-mereka ini untuk Pak Guru? Iya, itu yang sangat luar biasa yang perlu saya syukuri. Yang pertama, saya diangkat oleh pemerintah Kabupaten Bualemo. Yang sampai saat ini pemerintah Kabupaten Bualemo itu tidak ada satu orang atau satu masyarakat yang melarang atau memberhentikan saya dari pekerjaan seorang guru yang sudah merambat menjadi konten kreator. Bahkan di pelantikan saya, Bapak Bupati itu masuk, dan seperti yang disampaikan, itu Pak Bupatinya sampai masuk. Kenapa? Karena mereka bisa saja istri mereka menonton saya, dan mereka juga sudah punya gambaran bahwa konten saya ini adalah konten hiburan. Kecuali konten saya ini yang mengandung kekerasan, yang mengandung seperti atau yang bertentangan dengan agama. Ini sebenarnya konten komedi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi saya filter agar itu tidak bertentangan dengan aturan norma-norma yang ada, seperti itu. Dan perlu juga saya sampaikan, ini sebenarnya bukan dari Pak Bupati yang mendukung, tetapi setiap saya masuk di kecamatan, bahkan baru-baru kita melaksanakan kegiatan 17 Agustus di kecamatan, kegiatan kabupaten, itu malah Pak Camatnya itu pilih saya sebagai penanggung jawab daripada kegiatan itu. Nah, ini merupakan dukungan dari mereka, bahkan mereka itu masuk juga di konten saya. Terakhir juga Pak Kapolsek di Kecamatan Paguyaman,
itu juga masuk di konten saya. Minggu kemarin saya berkunjung undangan dari kementerian, berkunjung menjadi tim bakti Kominfo yang kegiatannya kita lakukan di Buol. Itu saya dipilih menjadi sebagai moderator. Nah, pada saat saya di sana, setelah kita menjalankan kegiatan BIMTEK, pulang dari situ saya diajak oleh kepala dinas, bahkan kepala dinas Kominfo, seperti pegawainya Pak Yas ini, itu kepala dinasnya itu bahkan konten dengan saya, dan itu sudah tayang. Luar biasa. Nah, ini berarti menggambarkan bahwa pejabat-pejabat yang ada di daerah maupun di luar daerah itu mendukung konten dari pemilik daerah. Jadi untuk pegawai negeri maupun birokrasi itu tidak usah takut untuk membuat konten, karena ini pasti kalau kontennya edukatif, komedi seperti ini pasti didukung juga oleh pemerintahnya kan. Ini sebagai juga endorsement bahwa beginilah suasana guru, salah satu guru yang punya kreativitas yang tinggi loh, apalagi di Bualemo sana ya. Nah, ini kan Pak Guru sudah sekitar 5 tahun lah menekuni bidang ini. Seandainya followers Bapak sudah banyak, Pak Guru sudah banyak, di Facebook sudah banyak, di TikTok sudah banyak, di YouTube sudah banyak. Kalau ada misalnya ke depan 5 mungkin 10 tahun ke depan Pak Guru viral jadi selebgram dan sebagainya, ada yang minta Pak Guru jadi wakil rakyat Jo, Pak Guru jadi bupati atau wakil bupati, kira-kira Pak Guru mau? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini sudah berapa kali masuk di komentar saya di TikTok sama Facebook. Karena memang pengikut saya ini bukan cuma wilayah daerah Bualemo, tetapi secara provinsi dari Kabupaten Pohua atau saya mau ke Gorut itu banyak pengikut. Jangankan di provinsi, contohnya seperti kunjungan-kunjungan saya di luar daerah, itu pengikutnya yang saya kontenkan itu memang real banyak. Nah, banyak yang komen di komentar saya di Facebook maupun TikTok, kenapa Pak Guru tidak caleg saja, tidak menjadi anggota dewan atau mau calon jadi bupati. Bahkan yang komen dari Pohua atau berbagai macam. Nah, apa respon saya? Saya tidak merespon, insya Allah doakan dukungannya, tidak seperti itu. Karena saya masih menghargai pekerjaan utama saya sebagai seorang guru. Karena untuk merintis pekerjaan jabatan saya yang saat ini walaupun sebelum kepala sekolah menjadi seorang guru itu tidak mudah. Itu berapa tahun Pak Guru menekuni sebagai seorang guru? Saya kuliahnya itu dari 2007 di UNG di kampus olahraga. Kemudian saya berangkat di NTT pada tahun 2011 lewat program SM3T angkatan pertama. Sarjana mengajar di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Yang kemudian saya dapat pendidikan lagi, biaya pemerintah di Makassar selama 1 tahun, dan saya mengajar di pusat kota yang ada di kota Makassar, di SMP Negeri 13 Makassar. Yang kemudian saya mau mendaftar lagi ke pengiriman ke Malaysia, itu saya tunda karena memang saya tidak mendaftar karena alasan orang tua. Nah, pada saat kita selesai melaksanakan program itu, tiba-tiba ada pengangkatan GGD 1, guru garis depan 1. Itu saya mau diangkat di luar daerah. Tetapi saya tidak memilih itu karena saya mempertimbangkan orang tua dan calon istri saya, Mama Putri yang saat ini. Yang pertama, saya tidak mau terlalu jauh dengan orang tua. Takutnya ketika di luar daerah kita mau pulang saja menggunakan biaya yang banyak, sehingga orang tua sakit saja tidak langsung kita temui. Beda dengan sekarang, orang tua saya sakit kepala saja 1-2 jam saya sudah tiba di rumah mereka. Yang kedua, istri. Saya takut istri saya, jodoh saya ini bisa berbalik arah. Jangan sampai saya kembali Mama Putri malah menikah dengan orang lain. Sementara cinta yang saya perjuangkan itu memang cukup hanya saya dan luar biasa sekali. Sangat menginspirasi kita semua bahwa beliau ternyata masih belum memikirkan untuk mengarah ke calon atau caleg anggota dewan. Padahal dengan viewers yang lumayan besar dan juga kepercayaan terhadap, karena sekarang kan caleg itu banyak yang terlalu serius, mereka butuh. Tapi mudah-mudahan dengan karya Pak Guru di dunia birokrasi itu bisa mengubah mindset birokrat-birokrat kita untuk bisa lebih fleksibel lagi dalam bekerja. Nah, pertanyaan terakhir Pak Guru, ini juga seandainya dan juga saya banyak baca di media sosialnya Pak Guru, seandainya ada dukungan dari Mama Putri, ada dukungan dari orang tua, dari kerabat-kerabat dan sebagainya. Tugas endorse banyak, followers juga sudah banyak. Kemudian
pendapatan endorse itu sudah melebihi Iya. pendapatan guru atau ASN, sehingga diminta memilih. Pak Guru mau pilih mana? Mau jadi konten kreator atau tetap menjadi ASN? Jawaban saya seperti yang tadi. Sebelum ini dipertanyakan, ini bahkan juga sudah masuk di kolom komentar saya. Pak Guru lama-lama sudah tidak mau jadi guru lagi nih kayaknya, karena memang mereka memantau pendapatan saya sering tidak mempublik pendapatan saya Facebook di media karena dengan alasan yang saya privasi sampai saat ini. Nah, kenapa saya tidak publik? Sehingga menimbulkan pertanyaan, kenapa Pak Guru ini mau jadi PNS atau jadi konten kreator atau menjadi artis saja? Saya pun kadang menjawab secara di dunia nyata maupun di dunia maya. Saya sering mengatakan bahwa pekerjaan saya menjadi seorang konten kreator walaupun sudah dikenal oleh orang banyak, itu sampai saat ini tidak merubah pola pikir saya yang dari awal memang ingin menjadi seorang guru atau ASN. Artinya hanya dengan karena pendapatan kemudian saya berubah keluar dari ASN dan memilih untuk menjadi konten kreator. Nah, jujur saja pemirsa bahwa mohon maaf ini jujur mohon maaf, pendapatan saya saat ini di Facebook dari bulan kemarin sampai bulan ini dan bulan yang mau diterimakan di tanggal tua ini, itu jujur saja mohon maaf itu lebih tinggi daripada gaji pokok saya. Jadi hanya di GoPost ini ya? Jadi oke. Apakah saya berpikir bahwa saya akan jadi konten kreator dan memilih mundur untuk jadi ASN? Tidak. Kalau cuma dipikir pekerjaan ASN, apalagi saya sudah dipercayakan oleh pemerintah Kabupaten Bualemo menjadi seorang kepala sekolah, tentu tanggung jawab saya lebih besar daripada seorang guru. Dan lebih besar lagi karena saya saat ini sudah memegang 2 sekolah, di 2 SMP yang ada di Kecamatan Paguyaman. Nah, bagaimana? Apakah saya harus mundur karena dengan tuntutan pekerjaan tanggung jawab yang besar? Lebih baik saya pilih jadi konten kreator. Pendapatan saya yang saya sampaikan tadi lebih besar itu baru pendapatan di Facebook saja. Facebook. Iya, betul. Bagaimana dengan pendapatan endorse saya? Ini mungkin Papa Iyas yang lebih tahu karena Papa Iyas ini saya sudah angkat sebagai tim produksi dan akhirnya saya sudah angkat sebagai manajer. Jadi mengatur waktu. Apakah saya mundur? Apakah saya pernah menyampaikan kepada Mama Putri bahwa saya akan fokus pilih saja. Konten kreator kan lebih mudah. Cuman acting ide saja, kita konten, upload, selesai kita terima uang. Kalau kita sebagai guru, kepala sekolah tentu banyak ya. Administrasi banyak sekali ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, apakah saya mundur? Tidak. Karena saya istimewakan pekerjaan sampai saat ini itu adalah pekerjaan saya sebagai guru kepala sekolah ASN. Saya tidak menomorduakan itu karena saya berangkatnya dari situ. Maka jangan pernah berpikir bahwa saya akan pindah menjadi seorang konten kreator lalu meninggalkan pekerjaan saya sebagai ASN. Tetapi saya berharap, saya mohon dukungan dari pemerintah, bahkan dari semua keluarga maupun pengikut akun Family Guys. Saya berharap saya tetap jadi ASN dan saya tetap jadi konten kreator yang bisa menghibur masyarakat. Nah, ada lagi, satu lagi, terakhir, paling terakhir dari saya sendiri, dan juga itu tadi kan disampaikan lewat kolom komentar. Tadi sudah memastikan bahwa tidak akan menjadi konten kreator dan memilih menjadi ASN. Bahkan kalaupun bisa dua-dua untuk dijalani akan Pak Guru jalani. Tapi sudah ada undangan artis ke luar daerah dari TV-TV ada tuh. Kalau saya undangan keluar daerah itu kemarin ya, itu karena mungkin cuma juga sudah dikenal karena memang panitianya mengatakan bahwa saya ini konten kreator yang sudah dikenal. Dan selain itu saya juga sebagai tim mereka, member mereka dari Bakti. Kalau TV-TV Pak? Kalau TV-TV belum ada, tetapi berharap bisa di sana. Kalau saya berharapnya tidak, karena memang dari awal saya ini hanya menghibur masyarakat. Kalau memang diundang, saya mungkin bisa datang, tetapi dengan hal seperti ini. Hanya menyampaikan alasan kenapa saya jadi konten kreator, lalu bagaimana dengan pekerjaan sebagai seorang guru. Hanya seperti itu. Tetapi untuk saat ini memang belum ada. Kalau memang ada, alhamdulillah, karena kita bukan cuma bisa kalau pendapatan yang kita dapatkan di sana, mungkin bisa kita dapatkan di sini kalau undangan ke sana. Tetapi saya bersyukurnya kalau diundang itu, saya bisa
bukan mengedukasi atau bukan Pak Guru ini bagus inspirasinya, tidak. Tetapi mungkin ada penyampaian saya seperti yang ada di podcast ini kira-kira bermanfaat untuk orang lain atau sebagian orang saya sudah sangat bersyukur. Nah, ada juga yang tidak ditanyakan tadi. Kan saya sebagai seorang guru, sebagai seorang kepala sekolah, tentu saya harus istilahnya kalau mencuri kata kasar ya, harus mengambil kesempatan untuk membuat konten di sekolah. Bisa dicek konten saya di sekolah atau di luar dari rumah saya itu di kehidupan sehari-hari itu terlalu sedikit. Kenapa? Alasan saya kenapa tidak buat konten di sekolah? Yang pertama, mengganggu kinerja. Makanya kalau saya buat konten di sekolah itu hanya dalam keadaan seperti jam istirahat. Itu pun bisa dihitung dengan jari, tidak banyak kontennya. Kemudian di jam pulang, daripada pulang guru-guru masih duduk cerita-cerita, lebih baik saya ajak konten. Kan bisa saja masuk di konten saya supaya semakin dikenal lagi oleh orang banyak. Hanya seperti itu. Kalau konten, karena Pak Guru konten kreator, semakin banyak kontennya, semakin banyak pendapatannya. Sehingga saya sudah tidak bisa membedakan mana jam kerja, mana jam konten. Nah, saya manfaatkan itu di sekolah. Jadi kalau di kelas saya masuk dari guru itu tidak seperti itu. Bahkan saat ini saya sudah menyampaikan kemarin sama Mama Putri, saya akan mengurangi jam konten saya di sekolah. Karena saya juga menjaga, yang pertama saya sebagai seorang kepala sekolah. Saya akan memperbanyak konten saya, konten komedi saya itu di rumah bersama Mama Putri atau dengan teman-teman di luar sana. Terima kasih banyak Pak Guru sudah mau hadir di Kaper Story ini. Banyak cerita yang harus saya petik, teman-teman juga petik, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi semua orang, bagi banyak orang termasuk birokrasi ASN, baik di lingkungan Kabupaten Bualemo maupun yang ada di Provinsi Gorontalo, bahkan di Indonesia. Ini salah satu contoh bagaimana seorang guru yang mampu berinovasi, menciptakan sarana pembelajaran yang baru, konten-konten yang menarik, dan juga komedi-komedi yang bisa terterima oleh orang banyak. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada GoPos yang sudah memberikan kesempatan kepada Guru Irson atau pemilik dari akun Family Guys untuk bisa berbagi sedikit pengalaman kepada pemirsa di luar sana. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Dadah. Oke.